Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengujian untuk tabel R dan K. Yang pertama, kita menentukan HO dan HA, di mana HO intinya adalah semua proporsi sama, dan HA tidak semua proporsi adalah sama. Kemudian kita menentukan level of significance, dan menentukan taraf keyakinan dan tingkat toleransi kesalahan atau alfa. Ketiga, kita tentukan kriteria pengujian, di mana HO diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Artinya, dalam pengujian ini kita masih menggunakan tabel X kuadrat. Pengujian selanjutnya pada rumus umum, yaitu X kuadrat sigma dalam kurung FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE, di mana FE adalah sigma baris dikalikan sigma kolom dibagi total. Barulah kita ambil kesimpulan, apakah HO diterima atau tidak. Nah, berikut ini adalah contoh beserta jawabannya. Dalam voting untuk pembentukan Pansus Bulog G3 di DPR Pusat dari beberapa fraksi partai yang menyatakan setuju, abstain, dan tidak setuju sebagai berikut. Jadi, ada 3 hasil, setuju, abstain, dan tidak setuju. Kemudian, ada 5 partai, yaitu partai A, ada 4 partai, yaitu partai A, B, C, dan D, dengan taraf keyakinan 95%. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab soal tersebut adalah kita tentukan proporsi daripada anggota DPR pusat yang setuju. Jadi yang partai A 34/110, partai B 21/35, partai C 17/50, D 3/20, dan E 3/100. Angka-angka tersebut kita ambil dari tabel di mana soal tadi. Jadi, setuju di partai A 34/110, partai B 21/35, C 17/50, D 3/20, E 3/100. Untuk yang abstain 19/110, 5/35, 10/50, 12/20, 18/100. Untuk yang tidak setuju 57/110, 9/35, 23/50, 5/20, 79/100. Setelah itu, kita tentukan HO dan HA. Nah, berikut ini cara menentukan HO dan HA, di mana HO yang pada prinsipnya adalah semua proporsi anggota DPR pusat yang setuju, abstain, dan tidak setuju adalah sama. Kemudian untuk HA-nya berarti tidak semua proporsi anggota DPR pusat yang setuju, abstain, dan tidak setuju adalah sama. Selanjutnya kita tentukan level of significance, di mana taraf keyakinan 95% dan tingkat toleransi atau kesalahan ataupun alfa adalah 5%. Kriteria pengujian kita perhatikan di sini. X kuadrat dalam kurung 5% itu adalah alfa. Kemudian dalam kurung 3-1 itu adalah R-1. R diambil dari setuju, abstain, dan tidak setuju. Jadi diambil dari sini, setuju, abstain, dan tidak setuju. Ini adalah R-nya. Sebanyak 3, jadi 3-1. Kemudian partainya ada 5, A sampai E, berarti 5-1. Diperoleh X kuadrat 5%,8. Lihat di tabel X kuadrat, hasilnya adalah 15,507. Kemudian kita cari FE.
sigma baris dikali sigma kolom dibagi total. Nah, caranya seperti ini. Pada hasil setuju, sigma barisnya adalah 78 dikali sigma kolom 110 dibagi 315. Jadi, bisa kita lihat di dalam tabelnya 78 sigma atau jumlah baris dikali 110 dibagi 315. Kemudian untuk yang abstain 6. Kemudian untuk yang setuju pada partai B 78 dikalikan 35 dibagi 315. Yang C 78 kali 50 bagi 315. Yang D 78 kali 20 bagi 315. Yang partai E 78 dikalikan 100 dibagi 315 dan seterusnya seperti itu untuk yang abstain dan tidak setuju. Setelah itu, maka kita akan menghitung X kuadrat dengan rumus sigma dalam kurung FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. FO ini adalah data dari tabel. Jadi 34 dikurangi 27,24 dikuadratkan dibagi 27,24 dan seterusnya sehingga diperoleh hasil 77,9125 dan kesimpulannya adalah X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak. Artinya tidak semua proporsi anggota DPR pusat yang setuju, abstain, dan tidak setuju adalah sama.